Kita enjoy aja bro, jangan. Bentar ya. Di full screen, Mas. Ini udah full screen. Emang udah belum full screen? Udah yang di aja di Halo. rotate. Kalau belum bisa berarti. Kalau gini bisa sih. Tapi kalau full screen nggak bisa ya. Diklik. Gini aja lah. Nah, di malam hari ini kita akan belajar tentang file upload vulnerability dan juga reversal, teman-teman. Yang pertama, kita perkenalan dulu, teman-teman. Karena kalau tidak kenal maka tidak sayang juga kan, teman-teman. Di sini perkenalkan, saya sendiri sebagai pemateri, Dimas, bisa dipanggil An, dan ada dua sahabat saya dari Godslayer Community juga. Yang lain pada belum hadir karena terhalang waktu, pada sibuk. Di sini yang bisa hadir hanya Anissa sama Billy Karma. Anissa itu bekerja di Jakarta Selatan sekarang. Beliau panggil aja Kak Anissa. Mungkin dari Kak Anissa bisa on mic dulu untuk menyapa teman-teman yang udah pada hadir kali ini. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Anissa, kerja di IT Distributor Company di Jakarta. Halo Kak, salam kenal juga. Saya Prayogo kerja di Bismillah. Keren. Ada semangat ya. Oke, bisa dilanjut Mas Dimas. Oke, kita lanjut. Ada sahabat saya, beliau dari jauh, dari Papua Selatan. Namanya Billy, bisa dipanggil Bang Billy atau Kak Billy. Mohon Kak Billy on mic dulu untuk menyapa teman-teman kita yang udah pada semangat hadir. Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih juga Mas Dimas sudah perkenalkan saya. Jadi lanjut Mas Dimas. Oke, pada malam hari ini kita lanjut aja teman-teman, kan udah larut malam. Lanjut aja ke materinya, yaitu file upload vulnerability. Teman-teman pasti udah tahu belum tentang file upload vulnerability? Kalau udah tahu berarti teman-teman udah sempat belajar juga. Tapi kalau belum tahu, mungkin pembahasan kali ini sangat berguna untuk teman-teman. Nah, celah ini itu terjadi saat aplikasi web itu mengizinkan mengunggah file tanpa validasi yang tepat. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengunggah file berbahaya seperti script PHP yang mau kemudian dieksekusi di server teman-teman. Nah, penyebab umum dari file upload vulnerability ini adalah validasi ekstensi file yang lemah teman-teman. Jadi from upload itu tidak divalidasi mana aja yang boleh untuk masuk ke sisi server, tapi semuanya itu bisa masuk, termasuk ini .php, .php, .jsp, .aspa, dan juga .xy. Nah, apa sih dari dampak dari kalau bisa memasukkan file yang ekstensinya itu PHP, itu bisa memasukkan virus teman-teman. Nah, virus itu bisa menjalankan RCE teman-teman, namanya Remote Code Execution. Nah, kalau kita dapat misalnya, pasti kan kita memasuki dari server itu teman-teman. Nah, itu akses tidak sah ke dalam sistem teman-teman. Selanjutnya
ada reversal, teman-teman. Reversal itu adalah teknik hacking yang memungkinkan penyerang untuk mengendalikan komputer korban dari jarak jauh lewat terminal atau command line. Nah, di sini reversal sama file upload vulnerability itu saling berkaitan ya, teman-teman. Jadi file upload vulnerability itu kita mencari dulu kerentanannya. Selanjutnya reversal itu adalah tingkatannya, kelanjutannya dari file upload vulnerability ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung tentang reversal, kita lanjut. Nah, reversal itu definisi sederhananya seperti ini, teman-teman. Reversal itu memungkinkan attacker untuk mendapatkan akses ke terminal korban dari jarak jauh. Dengan reversal, attacker bisa mengeksekusi perintah seolah mereka itu berada di dalam mesin korban, teman-teman. Jadi, tujuannya dari reversal ini adalah untuk mendapatkan privilege escalation dari server korban. Begitu. Pada bingung atau masih mubeng-mubeng di kepala nih, teman-teman, tentang reversal dan file upload vulnerability? Aman, Bang. Nah, kalau udah aman, kita lanjut aja, teman-teman. Nah, contoh script PHP sederhananya seperti ini, teman-teman. Ini bisa dibaca sendiri atau gimana, ini cukup banyak di Google. Teman-teman perlu banyak-banyak baca dokumentasi atau hasil kerja orang lain untuk bisa menambah ilmu juga. Nah, untuk menangkap sebuah kan reversal itu, kita itu dihubungi oleh server, teman-teman, bukan kita yang menghubungi server. Jadi korban itu menghubungi kita. Nah, untuk kita bisa menangkap antara komunikasi server itu agar bisa saya terima atau kita terima, itu tuh kita menggunakan namanya tool itu di Kali Linux Netcat, teman-teman, NC LVNP. Untuk portnya itu biasanya kita menggunakan port 4444, teman-teman. Nah, lanjut aja, teman-teman. Nah, untuk menuju eksploitasi sel. Nah, langkah-langkah untuk melakukan reversal lewat file upload adalah seperti ini, teman-teman. Kita itu harus menemukan endpoint dari file uploadnya dulu. Karena kalau kita tidak mengetahui kita mau ngupload di mana, kan kita sama aja nggak bisa ngupload kan. Nah, kita harus mengetahui direktori tersembunyi, yang biasanya itu kita menggunakan tool dari Kali Linux untuk mendapatkan direktori tersembunyi itu. Namanya itu adalah GoBuster, teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita tes dulu. Kita tes memasukkan file yang diizinkan oleh kita itu untuk menguploadnya, semisal .jpg. Nah, itu bisa dan itu diterima di si server. Nah, selanjutnya kita itu memasukkan file yang berekstensi yang tidak boleh ataupun diblok oleh server. Contohnya adalah PHP ini. Dan untuk memfilternya biasanya itu kita gabung dulu. Ini aku kasih namanya itu adalah file cell.php. Terus kita kan tadi udah memasukkan file yang diterima di si server, itu adalah JPG, maka kita gabung aja .php.jpg. Biasanya kita itu menggunakan Brute Suite ya, teman-teman, untuk melakukan itu. Nah, selanjutnya kalau udah berhasil, kita upload tuh sel kita atau file script PHP kita untuk mendapatkan reversal itu. Selanjutnya kita menjalankan via browser. Apa yang dijalankan? Ini, teman-teman, file yang kita masukkan tadi. Setelah ini jalan dan diterima oleh Netcat yang kita bikin tadi, itu pasti akan berupa CLI, teman-teman. Kalau udah dapat CLI-nya itu berarti tadinya kita udah berada di server korban. Next, setelah sel, kita melakukan
Nah, kita harus tahu dulu posisi kita di sistem itu sebagai apa. Kita itu siapa? Apakah kita root atau sistem apa yang kita pakai gitu kan di dalam web servernya itu. Nah, perintah penting biasanya itu perintah dasar-dasar dari Linux itu teman-teman harus paham dulu seperti WAMI, hostname, uname cat, etc dan password, find, readable, type, d dan seterusnya ini teman-teman 2 kurang dari /dev/null ini. Nah, ini artinya apa? WAMI itu adalah user saat ini teman-teman. Jadi menampilkan user yang saat ini. Hostname itu adalah nama servernya. Kita ingin mengetahui nama servernya itu apa sih? Kita bisa menggunakan komen dari hostname. Uname itu adalah sistem operasi yang digunakan di server. Kalau cat/etc/paswd ini itu adalah daftar dari user-user. Terus kalau di find/readable type d 2 lebih dari /dev/null ini itu tuh folder yang dapat kita ubah teman-teman, readable namanya. Nah, itu tuh kenapa penting? Karena kita itu akan mendapatkan seluruh akses dari server itu. Kita harus naik level di Linux. Hierarki tertinggi itu adalah root ya teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu kan. Nah, lanjut. Nah, aku sedikit nambahin materi kali ini untuk Permission Linux. Sebenarnya ini tidak masuk ke dalam file upload vulnerability dan juga reversal. Tapi aku tuh berpikiran gini, kalau teman-teman nggak paham Permission Linux kan sama aja kalau ingin mendapatkan seluruh akses dari server. Komen-komennya aja nggak tahu kan. Jadi aku tambahin ini materinya teman-teman. Nah, di Linux itu punya aturan siapa aja yang bisa akses file. Ada 3 kelompok teman-teman di sini. Yang pertama adalah owner, yang kedua adalah group, yang ketiga adalah other. Nah, aku kasih contoh, ini adalah struktur yang aku ambil waktu di Linux aku yang kemarin itu sebelum tiba-tiba hilang itu teman-teman. Nah, aku kasih contoh ini. Dash rwx r dash xr dash dash ini 1 root ini nama filenya teman-teman, file.sh. Nah, arti dari rwx itu apa? Rwx itu adalah R dulu. R itu untuk read, W itu untuk write, dan X itu untuk execute. Nah, di sini RWX itu adalah paling tinggi dulu, permission yang paling tinggi karena dia bisa membaca, menulis dan juga menjalankan. Kita itu bisa membaca, mengedit dan juga menjalankan teman-teman kalau kita mendapatkan file dengan extension Permission Linux yang RWX dan juga R/X. Kita R ini R dash X itu grup teman-teman. Jadi R itu untuk read, X itu untuk execute. Jadi kita cuma bisa membaca dan juga untuk menjalankan teman-teman. Dan yang paling lemah sendiri ini di paling bawah itu ada R dash dash ini teman-teman. Itu adalah other teman-teman. Nah, dia hanya bisa membaca saja. Terus di Linux itu juga ada dalam mode chmod teman-teman, yaitu mode angka atau numeric. Di sini setiap permission itu memiliki nilai teman-teman. R itu untuk 4, W itu untuk 2, X itu untuk 1 teman-teman. Nah, biasanya itu teman-teman pasti akan menjumpai file itu dibuka hanya bisa dengan chmod 777 ataupun chmod 755 teman-teman. Pasti suatu saat nanti akan menjumpai file itu dibuka hanya dengan ini. Nah, 777 itu artinya apa sih? Gitu kan. Nah, 7 itu kita ambil dari ini teman-teman. 4 ditambah 2 ditambah 1 itu 7 kan hasilnya. Nah, itu berarti dia bisa membaca, menulis dan juga menjalankan teman-teman. Jadi 7 yang di tengah ini juga sama,
tambahan dari 4, tambah 2, tambah 1. Dan 7 yang terakhir juga sama. Semua itu jadi bebas untuk mengakses. Ini sangat berbahaya ya teman-teman kalau kita menjumpai file itu dengan chmod 777 karena kita bisa mengedit dan juga menjalankannya. Telegram tuh. Nah, ada juga chmod 755 teman-teman. 7 itu didapat dari ini tadi, 4 ditambah 2 ditambah 1, dan 5 itu didapat dari 4 ditambah 1 teman-teman. Jadi yang pertama itu dia bisa membaca, menulis, dan juga menjalankan. Yang kedua, dia bisa membaca dan juga menjalankan saja teman-teman. Nah, perintah penting di Kali Linux teman-teman juga harus paham juga kalimat komen-komen dasar, yaitu ls min l. Itu untuk teman-teman menampilkan ini struktur dari permissionnya sebuah file. Terus ini adalah chmod 777, kemudian nama filenya teman-teman yang ingin teman-teman buka. Nah, ataupun bisa menggunakan chmod 755 terus nama filenya gitu. Nah, kita kan udah bahas tadi kan. Selanjutnya kita langsung praktek aja teman-teman. Karena materi terus juga bikin pusing di kepala kan. Kita praktek aja biar lebih paham juga. Tapi sebelum itu kita baca dulu kesimpulannya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari file upload, terus reversal, dan juga permission itu adalah ini teman-teman. Setelah upload file itu bisa menjadi jalan masuknya teman-teman. Terus reversal adalah cara untuk mengontrol sistemnya. Terus permissionnya itu kita untuk senjata kita untuk bisa meningkatkan level kita, atau kita bisa mencari privilege escalation-nya teman-teman. Kita bisa mendapatkan seluruh dari server korban. Nah, tapi di sini teman-teman jangan cuma bisa mengexploit ya teman-teman, tapi harus memahami sistem itu dan juga harus jaga etika saat untuk melakukan pentest teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja praktek. Bentar, aku mau buka Kali Linux dulu. Di sini teman-teman kalau mau mengikuti, ayo kita belajar bareng teman-teman. Silahkan buka Kali Linux-nya. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini.
di sini aku baru jadi ini mesin Galileo-ku. Berarti aku setup ulang lagi nih dari awal. Teman-teman bisa masuk ke browsernya teman-teman. Terus teman-teman masuk ketikan aja lab rehack me root me teman-teman. Nah, di paling atas sendiri teman-teman bisa klik ya, kenapa ini? Nah, ini udah masuk. Aku gedein dulu teman-teman. Ini aku juga gedein dulu biar full. Nah, sebelum itu teman-teman udah pada masuk belum di labnya TruthMe? Udah pada ketemu? Lagi loading bang, lagi loading. Oke, aku tunggu aja teman-teman. Santai teman-teman. Kita bareng-bareng aja di sini. Kalau udah bisa konfirmasi ya teman-teman. Sudah bang. Oke, lanjut berarti ini. Nah, di sini teman-teman harus connect dulu ke VPN ya teman-teman. Di sini dengan klik ini profile teman-teman, terus ke akses. Nah, di akses teman-teman pilih VPN ini teman-teman. Pilih, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini semua pada servernya jauh-jauh. Gak ada di Singapura. Kita download aja konfigurasi filenya teman. Langsung aja buka terminal teman-teman. Langsung ketik masuk ke directory tempat teman-teman itu mendownload filenya tadi, file konfigurasi VPN tadi. Kalau aku di cd di download. Kalau aku di download, lalu kita ls dulu untuk mengetahui isinya. Nah, ini udah ada. Tinggal teman-teman masukkan komen sudo open VPN, langsung nama file dari open VPN yang teman-teman download tadi. Aku gedein dulu ini biar gede. Nah, ini udah ada. Tandanya kalau udah terkoneksi dia ada device to 0 ini ya teman-teman. Jadi kalau VPN itu dia bikin jaringan sendiri yang namanya itu adalah tunnel teman-teman. Kalau di sini ada tunnelnya 0. Nah, itu tandanya udah terkoneksi teman-teman. Aku langsung buka aja di tab baru, terminal baru.
kemudian masuk ke Hackme tadi, kita masuk ke labnya yang tadi. Bang, maaf saya tadi ketinggalan. Oh, oke. Baru sampai di mana? Kalau boleh tahu. Ini baru beres download, baru masuk ke terminal di CD unduhan. Oh, CD oke. download maksudnya. Oh ya. Setelah itu ketikkan aja gini. Sudo OpenVPN terus nama file dari VPN yang teman-teman download tadi. Udah terkoneksi? Nah, kita lanjut ya teman-teman. Bentar, ini ganggu ini. Kalau sudah, teman-teman harus join dulu, join dari roomnya, kemudian start mesin ini teman. Nah, kita sambil nunggu dapat IP address-nya sekitar 1 menitan. Getting sound prefer escalation USA. Bang, maaf, ini pas saya sudah open VPN sama udah masukin teman di sini tulisannya fatal error. Kenapa ya, Bang? Fatal errornya Exiting gimana? error. Exiting. Jadi dia apa ya sebutnya? Cannot load inline certificate file exiting due to fatal error. Benar. But is not yet open VPN version before defaulted. Coba download VPN lagi, coba satu lagi. Oke Bang, siap. Karena biasanya itu dari labnya itu kadang error. Nah, bagi yang sudah ini bisa di copy aja, cek untuk koneksinya dengan menggunakan ping. Nah, ini sudah terkoneksi. Ctrl C untuk menghentikannya. Di sini cukup lama juga, delaynya sekitar 425 karena emang jauh-jauh servernya. Nah, di sini kita melakukan rekonasi dulu teman-teman. Kita melakukan observasi dulu. Kita melakukan survei dan juga mencari informasi-informasi dari target kita teman-teman. Nah, di sini kita biasanya itu menggunakan kalau port yang terbuka, versi dari Apache yang running, apa service yang berjalan di port 22, terus directory menggunakan GoBuster. Kita biasanya itu menggunakan Nmap. Nmap itu udah wajib bagi bug hunting ya. Maaf Bang, saya potong. Oh ya, Saya masih belum udah bisa. berhasil Bang. Udah bisa. Nah, terus harus kemana lagi Bang ini? Ketika harus ke track-nya. Tadi udah bisa. Coba jalanin mesinnya, udah dapat IP-nya. Di IP-nya saya di track-nya harus klik apa ini? Klik link. Link yang
coba start mesin dari Trihack Me. Itu pasti ada, nanti dikasih IP-nya. Nah, Bang, lagi cari start mesin mana kelihatan. Oke, pelan-pelan aja. Nanti sambil mengikuti. Saya sudah buka track ini dan ini saya lagi cari connect apa tadi start mesin ya. Ya, start mesin. Di sebelah mana ya Bang ya? Ini di bawah ini, deploy the mesin ini. Ini kan ada start mesin. Tulisnya di kanan pojok hijau itu. Udah ada? Terusnya regenerate. Beda ya? Bingung saya Bang. Maaf ya Bang ya. Oke, nggak apa-apa. Soalnya saya fokus sama yang tadi dulu yang gagal. Oh, baik-baik. Aman-aman. Jadi aku lanjut dulu ya, nanti bisa mengikuti. Nanti bisa Oke. WA juga kalau belum bisa. Oke siap. Nah, di sini aku biasanya itu menggunakan sudo nmap. Sebenarnya nmap terus IP address-nya saja itu udah bisa, tapi aku pakai sudo itu agar lebih secara defaultnya itu scan-nya itu sing scan aja gitu. Nmap T besar, main T besar, T4, kemudian main S SP besar untuk service, mengetahui versinya, versi dari service portnya, kemudian main N itu digunakan karena ini kan aku nyekennya itu IP address supaya dia itu tidak melakukan DNS resolve supaya lebih cepat juga, gak memakan waktu gitu teman. Nah, kita masukkan IP address-nya tadi. Setelah itu kita enter aja. Kita tunggu sampai berhasil itu. Kok rambut buyut? Nah, di sini udah dapat dari scan nmap-nya, yaitu yang terbuka itu adalah port 22. Hah? Masuk. Apa lagi? Kono. Masuk mati sih. Udah. Ini gimana ini? Babi.
gunakan word list teman-teman. Di sini teman-teman buka aja word list. Kali Linux itu ada word list bawaan di secara default teman-teman. Jadi teman-teman gak usah download lagi, cukup ketikkan masuk ke directory user usr tar word list, kemudian kita enter dulu teman-teman, kita ls. Nah di sini itu banyak sekali word list yang disediakan oleh Kali Linux teman-teman. Ada fast track, ada John LSD, Metasploit, dan sini juga ada rockyo teman-teman. Tapi di sini rockyo itu masih .txt.gs. Jadi teman-teman harus ekstrak dulu kalau mau menggunakan rockyo. Tapi di sini aku gunain git aja biar lebih cepat karena skalanya kecil juga. Kita ke cd di ls, kita menggunakan ini udah banyak banget nih, ada big.txt dan lainnya. Kita gunain aja command.txt teman-teman, itu kecil banget. Kita cek aja dulu di 20 paling atas ya teman-teman, dengan ketikan head main n 20 command.txt. Nah di sini menampilkan 20 baris teratas dari isi dari command.txt teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat 20 ke bawah teman-teman, gunakan tile main n 20 command.txt. Nah itu teman-teman udah bisa kan. Sekarang langsung aja kita masuk mungkin nya ini teman-teman. Tadi kan port 80, berarti di situ ada yang namanya itu webnya teman-teman. Kita copy aja, kita akses dulu web dari labnya. Nah di sini ada tampilannya sederhana banget, tapi kita nggak tahu kan mau upload filenya di mana. Nah itu kita copy aja ini, kita masuk ke sini, kita gunakan GoBuster. Dir main URL-nya kasih tadi. Nah ini kayaknya nggak pakai dash kayaknya, tapi kalau salah coba lagi. Nah di sini kita teman-teman masukkan word listnya. Word listnya tadi itu berada di usr main w share kebanyakan word list dir command.txt. Nah itu teman-teman bisa gunakan main t itu untuk kalau di sini teman-teman ingin menyekan bug hunting di web sungguhan, teman-teman itu saya sarankan untuk menggunakan 4 ataupun 10 ataupun 7 teman-teman. Tapi di sini karena ini lab, kita gunakan 50 aja biar cepat. Kita tunggu sampai
endpoint-endpointnya itu terbuka, teman. Nggak juga kan. Tunggu dulu, ini bentar lagi kayaknya. Udah 97%, 99 dan finish. Nah, di sini banyak sekali endpoint yang kita dapat dari scan tadi, teman-teman. Sini ada HTPAS, PASWD, tapi statusnya itu 404. 404 itu artinya forbidden, teman-teman. Nah, forbidden itu kita masuk, teman-teman. Kalau tidak percaya, kita bisa cek aja di sini. Kita kasihkan ini. Nah, ini forbidden. Jadi, kita tidak diizinkan untuk mengakses dari directory ini, teman-teman. Kita masuk lagi. Berarti yang HTA access ini forbidden semua. Kita CSS kita cek aja apakah ada directory tersembunyi yang kita butuhkan. Nah, ternyata cuma file style XCSS saja. Nah, jadi ini kurang berguna karena stylenya itu nggak ada gunanya. Ini ada status for index.php. Ya, ini index.php. Nah, itu apa sih? Berarti dia itu layanan yang berbasis PHP, teman-teman. Jadi kayaknya ini rentan terhadap file ekstensi PHP karena dia udah ketahuan nih .php. Kita ada JS, statusnya 301, panel 301 juga. Coba cek panel. Kita masukkan di sini. Nah, ternyata from output-nya itu berada di endpoint panel, teman-teman. Kita save aja ini, teman-teman. Kita buka tab baru lagi. Status forbidden. Terus ini ada endpoint uploads. Upload biasanya buat melihat file-file yang kita upload. Tentunya seperti itu, kalau nggak salah. Nah, ternyata benar. Ini untuk melihat file-file yang kita upload, teman-teman. Nah, di sini kan udah tahu nih from upload-nya. Terus kita melihat file berhasil di-upload. Sebenarnya ini udah, kalau di bug bounty ini udah satu kerentanan karena upload itu sebenarnya dilarang untuk ditampilkan secara publik. Kita cek aja buat gambar, tes untuk memasukkan gambar yang diterima di sisi server seperti apa gitu. Kita ketik aja kucing mungkin ya. Yang lain boleh, terserah teman-teman. Ini aku pakai kucing aja. Nah, di sini aku yang ini aja, download aja karena aku nggak punya gambar. Baru tadi kali ini aku udah keriset. Ini download aja, teman-teman, yang free aja. Lama banget ini. Wifi-nya nge-lag kah?
Nah, ini kok belum bisa nih, kenapa nih? Coba refresh aja. Kenapa wifi-nya nggak bisa? Download aja. PNG. Nah, ini udah selesai terdownload. Kita masuk ke sini. Kita kirimkan file download gambar tadi, teman-teman. Ini ada HP. Bentar, ini aku besarin dulu file. Nah, kita open aja, teman-teman. Terus kita upload. Nah, ternyata dia berwarna hijau. Ini bahasa apa? Aku nggak tahu. Ini bahasa sukses. Sukses ini artinya berhasil gitu aja, teman-teman. Nah, di sini berarti file kita itu masuk di directory upload. Nah, ternyata benar. Teman-teman refresh aja ya. Coba klikin aja. Nah, ternyata gambar yang aku download tadi udah masuk. Berarti benar. Terus kita teman-teman sederhana dari PHP. Aku masuk dulu ke home. Di sini teman-teman pakai nano aja ya, teman. Nano, kita kasih nama filenya itu test.php. Ketik enter, lalu masuk di sini teman-teman bikin script info PHP aja, yang sederhana teman-teman, buat ngetes aja. Ini kurang dari tanda tanya PHP, lalu enter. Teman-teman bisa tab PHP info kurung buka dan kurung tutup, kemudian titik koma, kemudian enter lagi, masukkan tanda tanya, kemudian kurung siku tutup. Nah, mana save-nya teman-teman udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, tekan CTRL O, kemudian enter, kemudian CTRL. Coba teman-teman ls, udah ada belum file dari yang teman-teman buka lewat nano tadi? Nah, di sini kita upload file yang kita buka tadi, teman-teman, yang kita buat tadi di desktop kayak. Bentar. Masih desktop. Nah, ini di home. Ini upload aja, teman-teman, filenya. Maaf Bang, tadi isi file PHP test.php-nya apa ya? Oh, bentar. Ini ternyata wifi aku yang mati. Bentar ya. Mana chargernya? Oh. Isi dari file test.php tadi ini. Ini teman-teman, kurung siku buka, kemudian tanda tanya PHP, kemudian enter aja teman-teman, langsung tap aja biar menjorok ke kanan biar rapi. Terus PHP info kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma, kemudian enter, tanda tanya, kemudian kurung siku tutup. Untuk nge-save-nya itu teman-teman CTRL O, kemudian enter, CTRL X. Selanjutnya cek aja di ketikan ls apakah filenya udah terbuat.
Kak, sorry, Kalau aku gitu. di sini kok waktu mau nge-save filenya katanya access denied ya? Permission denied. Itu kenapa ya? Bentar, bentar. Coba aku lihat. Permission denied. Mungkin dari Kak Billy bisa dibantu dulu. Oh, itu tuh kayaknya kamu belum masuk. Coba keluar ke directory home aja. Coba ketikkan cd terus tanda simbol seperti ini. Kayak Bentar. dash tapi bergelombang itu. Itu namanya simbol apa itu? Oh, oke oke. Tilda. Oh, Dilda. Oke. Gimana Billy kamu jangan? Lanjut aja bang. Oke. Jadi sampai mana lupa aku. Nah, kita upload aja teman-teman. File PHP yang kita buat tadi. Nah, ternyata PHP now permittu. Itu ditolak ya. PHP dilarang kayaknya. Atau artinya apa nggak tahu. PHP apa ini? Nah, ternyata ditolak teman-teman. Teman-teman di sini bisa mengakalinya dengan menggunakan Proof Suite. Kita buka aja di sini yang gambar naga itu, ketikan Proof Suite. Nah, jalanin, bukain aja. Ini oke aja. Dia harus pakai ini accept, terus next, start proof. Cucuk. Laptopku kok reso dicas piye iki? Nah, kalau teman-teman udah buka dan udah setting proxy-nya belum? Kalau aku belum karena habis restart ini hilang tadi, kalau Linux-nya aku set up dulu. Kalau teman-teman belum pada setup, mungkin bisa ketik proxy, kemudian proxy setting, kemudian akan dapat ini. Ini pakai defaultnya aja. Teman-teman langsung ke sini, ketikkan Foxy proxy. Foxy proxy Firefox. Nah, di sini teman-teman download aja Foxy proxy-nya, tambahkan ke Firefox, add aja. Ini jangan lupa dicentang. Oke. Nah, ini udah ada. Tampilannya seperti ini teman-teman. Warnanya oranye. Terus teman-teman buka tadi ini IP-nya ini
127 88 80 80. Titik 1 80 80. Nah, di sini teman-teman download CA Certificate. Ini udah download. Terus teman-teman bisa pergi ke setting dari Firefox-nya. Kemudian ketikkan certificate, teman-teman ketik, teman-teman masuk ke Autoris, kemudian import, masukkan file sertifikat yang tadi di-download teman-teman. Open. Ini jangan lupa dicentang semuanya. Oke. Udah dapat. Sekarang masuk ke extensionnya Foxy Proxy, ketik option, kemudian proxy, kemudian ketik app, kasih judul aja Burp Suite atau terserah teman-teman mau namain apa. Di sini tadi alamat IP-nya 127.0.0.1, portnya 8080. Klik save aja. Nah, udah. Lo close aja. Close semua. Ini masuk ke directory apa tadi. Kita nyalakan Foxy Proxy-nya teman-teman. Kita ketik ini, bro. Ketik aja udah satu kali. Kita blok community. Kita http history aja. Kemudian ini kita refresh aja teman-teman. Webnya kita refresh dan kita cek di blog apakah udah masuk. Nah, ternyata udah masuk teman-teman. Teman-teman cari yang post/panel ini teman-teman. Ketik. Lalu kita render juga. Nah, ini kan tadi masih merah. Ini teman-teman di sini klik kanan, kemudian send to repeater, kemudian di atasnya ada repeater, klik aja, terus nah di sini tuh ada nama filenya kita tadi, namanya itu test.php. Ini adalah isi file dari yang kita masukkan tadi, yang ditolak tadi. Nah, di sini tuh biasanya tuh kalau di celah lama yang dilakukan administrator itu biasanya itu untuk memvalidasi extension dari file yang kita masukkan itu biasanya di content type-nya ini teman-teman. Ini kan application x-php. Itu berarti PHP-nya itu tidak boleh teman-teman. Nah, berhubung tadi itu kan PNG itu bisa diterima. Mungkin kita di belakang file kita itu dikasih .png. Kita kirim aja. Kita render. Ternyata hijau, dia itu berhasil. Nah, dengan menambahkan .png. Selanjutnya kita cek di sini. Kita refresh dan ini tes php.png. Ini udah masuk teman-teman. Teman-teman klik aja ini filenya. Tapi di sini itu error. Karena apa teman-teman?
Karena server itu membacanya bahwa PHP ini diperlakukan sama dengan gambar, teman-teman. Jadi PHP yang kita masukkan tadi itu tidak dijalankan di server. Nah, tugas kita gimana caranya agar PHP itu dapat melewati bypass dan juga dijalankan di sisi server, teman-teman. Nah, kalau ini udah tahu kerentanannya, tapi masih belum dijalankan. Kita cek di sini, kita hapus dulu. Di sini ada namanya itu di Google itu ada namanya chipset dari content type. Teman-teman kalau mau baca-baca itu bisa ini gunakan list of content type ini. List of content type, ketika aja di search Google. Nah, di atas sendiri itu teman-teman klik aja. Nah, di sini teman-teman klik CTRL-F untuk mencari tadi itu adalah .png. Nah, di sini ada PNG itu konten tabnya itu diganti dengan image/png. Copy. Coba teman-teman masukkan di sini. Nah, konten tabnya itu teman-teman ganti aja. Jadi image/png kita kirimkan, teman. Dia berhasil juga. Kita tes lagi di sini, kita refresh. Nah, tapi ini belum masuk tadi, ini klik. Nah, masih aja sama. Masih belum bisa. Berarti tidak. Jadi validasinya itu tidak hanya di content tab, mungkin dari ekstensi dari filenya kita sendiri, teman-teman. Kita kembalikan lagi ke awal mulanya, teman-teman. Jangan kita kasih PHP. Ini adalah content tab-nya ini. Copy aja. Copy. Yang tulisan sengaja ini Kita masukkan lagi, kita kembalikan seperti awal. tulisan sengaja nih. Nah, di sini teman-teman harus, kalau teman-teman mau baca juga untuk bypass dari file upload vulnerability, teman-teman bisa ketik pilot the other thing, pilot other thing, teman-teman. Coba klik aja. Lama banget nih. Upload mana sih upload? Ini upload insecure file. Tuan masuk, ketik aja. Kemudian ekstensi PHP mana sih? Ekstensi PHP, teman-teman klik. Nah, di sini tuh banyak sekali extension dari bypass dari file upload. Tadi kan kita udah coba php.jpg ini, php.png atau itu sama aja.
Terus kita coba di php.phar. Kita coba ubah ekstensinya menjadi phar. Kita masuk ke group suite. Kita ubah filenya file kita menjadi phar. Kita send. apa sih? Dan ternyata dia juga diterima, teman-teman. Di sini warna hijau. Kita masuk lagi ke ini untuk melihat file yang kita upload. Nah, ini udah masuk phar-nya. Teman-teman klik aja. Bentar, ini error karena proxy-nya ini masih menyala. Teman-teman matiin aja. Kemudian teman-teman refresh. Nah, di sini PHP di sini tuh jalan, teman-teman. Pilot yang kita masukkan tadi itu jalan. Ini ada beberapa informasi dari servernya, yaitu menggunakan PHP version ini, Ubuntu dengan version sekian. Dan ini adalah konfigurasi file path-nya, ada di etc php 7.2, dan ini harusnya itu tidak boleh ditampilin seperti ini ya, teman-teman. Ini suatu Cari pengen madu senang. bounty yang sangat berharga bagi bug bounty. Ya, Nah, di sini teman-teman udah tahu dengan ekstensi PHR itu diterima dan dijalankan. Nah, jadi teman-teman bikin script untuk mendapatkan reversalnya, untuk mendapatkan shellnya, teman-teman. Di sini teman-teman search aja di Google. Kalau bikin sendiri pasti lama. Teman-teman ketik aja pentest monkey reverse cell. Nah, di sini ada GitHub-nya dari pentest monkey PHP reversal, teman-teman klik. Di sini ada di paling bawah ini ada PHP reversal. Nah, ini ada pilot dari script dari untuk mendapatkan reversalnya, teman-teman. Teman-teman copy aja semuanya. Sampai ujung, copy. Nah, di terminal, bentar. Di terminal ls dulu, tadi apa sih, tes PHP. Kita ketikkan nano file tadi, atau teman-teman bikin file baru juga nggak apa-apa. Sini aku yang tadi aja, teman-teman nanti tinggal di rename. Kita bikin baru aja, teman-teman, daripada ribet. Kita kasih nama exploit.phar tadi. Nah, itu kita pastekan semuanya, teman-teman. Teman-teman scroll sampai di ini, ada linknya ini. Tapi sebelumnya itu teman-teman harus punya SAR ataupun terminal yang menangkap dari koneksi dari servernya, teman-teman. Teman-teman di sini Ini misalnya saya kok hilang ya. klik aja. Bentar, aku clear. Kita menggunakan netcat, teman-teman. Teman-teman gunakan nc/lv/np. Portnya itu biasanya dari aku dan teman-teman itu biasanya menggunakan port 44 untuk ZF. Tapi kalau teman-teman mau pakai port lain juga boleh, bebas. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan IP address dari Kali Linux teman-teman.
Sini pakai tab bisa nggak sih? Ternyata nggak bisa. Kita split aja teman-teman. Nah, ketikkan IP address teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukannya yang pakai tunnel ya teman-teman. Karena kita kan berada di VPN. Nah, di tunnel ini ada di port, ada di IP 10.10. Teman-teman masukkan aja di sini. Puluh titik 4.116.175. Nah, untuk portnya teman-teman kasih 444. Ini bagus bahasanya. 444. Partnya 4 kali ya teman. Nah, untuk nge-save-nya sama kayak tadi, CTRL-O, Ini sih. Enter, lalu CTRL-X. Hmm? Ini berada di home. Nah, untuk netcard-nya teman-teman bisa enter juga. Dia akan listening, menunggu server itu mengkoneksikan diri ke sini. Nah, sementara itu kita upload filenya tadi teman. File tadi di home exploit.phar. Kita masukkan lalu kita upload. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Di sini kita cek lagi apakah udah masuk di sini juga. Harusnya udah, karena udah berhasil. Nih, ternyata teman-teman ini ada teman-teman. Lalu kita untuk itu teman-teman bisa giniin, atau setelah teman-teman mau enaknya gimana, tapi enaknya gini, teman-teman bisa klik ini file yang tadi dimasukkan teman-teman, maka dia itu terkoneksi dengan netcap-nya kita. Klik aja. Nah, ternyata kita mendapatkan sel dari servernya teman-teman. Nah, seperti yang tadi kan teman-teman, kita harus tahu siapa kita di sini. Kita itu siapa di sini, di servernya itu kita sebagai apa. Kita ketikkan OMI, ternyata kita login sebagai www.data teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu ketik ID dulu untuk mengetahui. Ternyata kita di grup tadi hanya bisa membaca dan juga mengeksekusi. Jadi tidak bisa untuk merubah-rubah. Karena untuk merubah-rubah itu kita harus naik level lagi teman-teman. Di owner kita harus naik level lagi untuk mendapatkan seluruh akses dari server tersebut, yaitu privilege escalation. Tapi di sini kita sebagai grup. Nah, soalnya tadi coba ini bentar, ini udah 1 jam, ternyata tambah dulu biar tidak. Nah, kita kan tadi udah menggunakan GoBuster, udah bisa komplit aja. Terus direktori yang tersembunyi tadi ada 2 ya teman-teman, yang kita bisa akses itu /panel. Ini bukan tulisannya, coba panel ada 1. Nah, ternyata bukan yang ini, berarti upload. Nah, ternyata juga panel tuh gimana sih? Oh, kurang ininya teman-teman, kita kurang slashnya.
Nah, ini udah selesai. Dan kita kan juga disuruh untuk mendapatkan selnya, teman. Nah, di sini adalah CTF yang aslinya, teman-teman. Kita disuruh untuk menemukan flag yang berada di user.txt. Di sini kita menggunakan perintah locate user.txt. Coba. Oh, ternyata locate itu tidak bisa. Kita gunakan perintah lain juga, teman-teman, yang lebih powerful dari ini. Kita bisa menggunakan find di directory root. Di directory paling tinggi di kali ini adalah slash, ini ditandai dengan slash. Terus dengan name pakai bahasa Inggris, name user.txt. Nah, kalau gini doang, teman-teman, nanti itu dia itu akan mencari, tapi pesan errornya itu juga ikut tampil, teman-teman. Nanti kita sulit untuk membacanya. Makanya kita menggunakan tadi, teman-teman, yang dua lebih dari /dev/no. Nah, ini tuh segala perintah sesuatu yang error itu jangan ditambah layar. Itu tuh komennya seperti ini, teman-teman. Kita enter. Nah, kita udah dapat nih, teman-teman. Ternyata user.txt itu berada di directory var, directory kemudian www, kemudian user.txt. Untuk membacanya, teman-teman udah pasti tahu kan, untuk membaca file itu menggunakan command cat. Nah, cat /var /www user.txt. Nah, kita udah dapat flagnya, teman-teman. Kita copy aja. Bentar, ini VMware biasanya gitu. Nah, udah berhasil, teman-teman. Ini udah jam berapa ya? Coba. Nah, ternyata udah over dari ketentuan dari jam yang diberikan oleh Mas Ade. Mungkin ini masih ada privilege escalation, itu ada 2, karena yang satu ini adalah komplit aja, nggak perlu dikerjain. Teman-teman disuruh untuk mencari file dengan SOID, dengan super user, dan juga menemukan flag yang berasal dari root.txt. Jadi ini teman-teman nanti disuruh untuk mencari flag itu, tapi teman-teman syaratnya itu harus mendapatkan seluruh servernya. Kalau gini kan ini kita ketik sudo aja tidak bisa kan. Harusnya itu kita ketik ls clear. Itu kayak kurang gimana ya? Kurang experience gitu. Jadi karena kita berada di permission group.
yang grup itu hanya bisa membaca dan juga mengeksekusi, teman-teman. Tidak bisa mengedit dari semua ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman tuh disuruh untuk mendapatkan seluruh akses dari servernya, yaitu privilege escalation, untuk mendapatkan root.txt ini, teman-teman. Tapi ini lanjut besok, karena besok masih ada satu lagi yang diberikan oleh Mas Ade, dan karena ini juga udah jam 9 lebih. Nah, kalau teman-teman udah bisa ngerjain ini, jadi bagus. Tapi kalau belum, nanti kita kerjain bareng lagi di sini. Dan segitu dulu ya teman-teman untuk malam ini, karena ini udah larut juga, udah over dari time yang diberikan oleh Mas Ade. Terima kasih teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Kita bentar-bentar, kita stop dulu, mana sih? Kita stop. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir pada malam hari ini bersama aku, Dimas, dan juga teman-teman aku di community Ghostwire. Ada Bang Billy dan juga Kak Anissa sebagai motivator juga. Dia, Kak Anissa, itu bisa di follow juga di IG-nya Anissa NL. Terima kasih. Mungkin dari Mas Ade ada masukan atau tambahan? Oke bro, mantap sekali. Gimana teman-teman? Ada yang udah masuk belum nih materinya untuk praktek file upload vulnerability-nya? Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan step-stepnya atau kendala-kendala atau bagian yang kurang paham? Iya bang, saya tadi kan saya ketinggalan soalnya kan waktu mau itu tuh yang cari apa? Ya setelah awal tadi masuk tuh dari IP address-nya yang start mesinnya itu kan saya ketinggalan nggak merhatiin karena saya fokus tadi nge-download dulu itunya kan IP-nya. Kira-kira ada nggak bang video salinannya atau gimana gitu? Kalau Oh, ada kan saya bisa mempelajari lagi. oke aman. Untuk nanti ada rekordannya untuk prakteknya. Jadi tenang aja. Teman-teman bisa ngulangin nonton videonya dari awal sampai akhir. Nggak Oke siap. perlu panik. Tenang. Soalnya cukup menantang ini bang. Menantang juga buat saya kan untuk yang newbie banget gitu kan. Oke. Udah seneng gara-gara internetnya kurang stabil juga gitu. Jadi tertinggal amat sangat jauh gitu, semuanya dari nol lagi dan harus saya ulik lagi gitu di sini sendiri Oke, yang penting sambil belajar. semangat dan terus konsisten dalam latihan ya, Bro ya. Siap. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau apa? Tidak ada. Oke. Kalau emang udah nggak ada, makasih buat Mas Dimas dan dari teman-teman Ghostlayer 3 sudah mau ngasih materi untuk teman-teman yang sudah gabung di sini. Sudah malam, mungkin dari teman-teman ada yang mau lanjut aktivitas atau mau lanjut istirahat, silahkan. Di sini untuk bootcamp Hexnex hari pertama saya akhiri dulu ya, lanjut besok malam lagi. Siap, siap. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih mas.